alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua bisa melanjutkan aktivitas yaitu ngaji subuh. Sudah kita baca surah Al-Baqarah dan dilanjutkan dengan tafsir Quran surah Al-Fatihah. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sebelum tafsir mungkin ada penjelasan terlebih dahulu tentang betapa istimewanya surah Al-Fatihah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bu Penti. Sudah ada ya. Nah ini akan kita bahas bersama mengenai ada keistimewaan dalam Quran surah Al-Fatihah ya, rahasia dalam bacaan surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat itu memiliki posisi yang sangat penting ya, bahwa awwalu ma yuhasabu. Jadi yang pertama dihisab itu nanti adalah as-shalah, yaitu sholat. Jadi ketika sholatnya bagus, maka amalan lain pun Allah akan periksa. Nah, namun sebaliknya ya, dalam sholatnya juga sudah tidak beres, maka amalan lain pun tidak akan diperiksa. Yang kita tahu bahwa as-shalah imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama gitu. Dan tiang penyangga utama dari sholat itu sendiri adalah bacaan Al-Fatihah yang berulang kali ya kita baca dalam sholat. Maka ada salah satu hadis ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Nah oleh karena itu kita yang sudah bertahun-tahun ya melakukan ibadah ritual sholat dari sejak kecil gitu ya, sampai saat ini, mari kita dalami gitu ya, apa sih yang kita baca dalam sholat, terutama dalam bacaan surah Al-Fatihah. Jadi berusaha untuk lebih meresapi, menghayati gitu ya rahasia agung yang ada dalam surah Al-Fatihah tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita semua akan mempelajari supaya hati kita lebih khusyuk gitu ya, supaya hati kita lebih hadir saat membaca surah Al-Fatihah, bahwa saat itu kita sedang berdialog dengan Allah gitu. Saat baca surah Al-Fatihah itu sebetulnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadisnya ya, hadis dari Abi Hurairah. Qala Allahu ta'ala, ini hadis qudsi, hadis yang perkataannya itu langsung dari Allah gitu ya. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, qasamtu shalah, aku sudah membagi ya as-shalah. As-shalah di sana ini maksudnya surah Al-Fatihah. Baini wa baina abdi, aku membagi surah Al-Fatihah antara baini, antara aku, wa abdi, wa baina abdi, dan antara hambaku. Nisfain, dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, wali abdi, dan untuk hambaku ya, ma sa'ala, terhadap apa yang mereka pinta. Jadi satu bagian untuk Allah, satu bagiannya untuk hambaku, intinya seperti itu ya. Wali abdi, untuk hambaku, masa'ala, mendapatkan apa yang dia minta dariku. Fa'idha qala al-abdu, maka apabila seorang hamba ya dalam Al-Fatihahnya menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu ketika kita dalam sholat gitu ya mengucapkan
alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala. Maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian wa idza qala, dan apabila hambaku mengatakan ya dalam salatnya, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, bahwa hambaku ya, asna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku, hambaku telah ya mengagungkanku, ya seperti itu. Kemudian qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, bahwa hambaku telah mengagungkanku. Wa iza qala, dan ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, qala, maka Allah menjawab, majjadani abdi, sesungguhnya hambaku memuliakanku, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ketika faiza qala majjadani abdi wa qala marratan fawwadha ilayya abdi. Nah, selanjutnya di sini saat menyebutkan faiza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi, maka Allah menjawab dengan menyebutkan bahwa ayat ini menghubungkan aku dengan hambaku, dan ketika hamba mendapatkan apa yang dia minta dariku, gitu ya, dan hamba mendapatkan apa yang dia minta dariku tadi, yang diminta yang ayat-ayat sebelumnya ya. Fa idza qala, maka apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Qala, nah ketika kita menyampaikan atau membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika kita sudah membaca itu, maka Allah menjawab, qala, Allah menyebutkan bahwa hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Semua ini adalah untuk hambaku. Semua ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta dariku. Nah, jadi subhanallah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa bacaan Al-Fatihah ya, ketika kita baca dalam sholat ya, baca harus betul-betul dibaca gitu ya, jangan sampai tidak terbaca sebagian misalkan, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat kita tidak sah ketika tidak dibaca Al-Fatihah ya secara sempurna. Dan ketika kita menjadi makmum ya, maka kita mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, gitu ya, kita mengikuti dalam hati apa yang dibacakan oleh imam. Nah, surah Al-Fatihah ini oleh Allah dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk dirinya ya, untuk Allah, dan satu bagian untuk hambanya yang membacanya. Jadi, nah, setiap kali kita baca satu ayat dari surah Al-Fatihah, setiap kali itu pula Allah menjawab ya, sesuai dengan bacaan yang kita baca. Nah, tadi. Nah, dimulai dari nanti akan kita bahas ya dalam tafsirnya, dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'ud ya sebelum Al-Fatihah, nanti di bawah akan kita diskusikan. Kemudian selanjutnya adalah dalam bacaan misalnya alhamdulillahirabbil alamin,
tadi ya kalau kita simpulkan dari mulai bacaan Alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki Yaumiddin itu adalah menjadi bagian Allah gitu. Itu mah menjadi bagian Allah. Tetapi dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menyambung dan menjalin hubungan Allah dengan hambanya gitu. Dan ketika bacaan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat menjadi bagian hambanya, seluruhnya menjadi bagian hamba. Dan ini adalah kehebatan Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, pada hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Oleh karena itu jangan terlalu cepat-cepat ya kita warattilil Quran tartila. Baca Quran dengan tartil, ayatan satu ayat gitu ya. Seperti Rasulullah kan ketika membaca itu ayatan nah, seperti itu. Ini terjemahnya ya sudah kita bahas tadi. Nah, mari kita renungkan ini dari Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah bahwa ada rahasia dalam bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini lebih menghadirkan ya hati kita ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sholat. Nah, ini di sini kajian dari Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah. Beliau menyebutkan bahwa bila orang yang sedang sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ta'udz dulu bahwa aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka kita bisa lihat bahwa kita sedang ketika kita baca ta'udz itu betul-betul kita sudah berlindung kepada satu pilar yang sangat kokoh. Kita berlindung kepada kekuatan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha kuasa gitu ya, Allah yang maha gagah, yang maha mulia, yang kita semua berlindung gitu. Dari siapa? Dari musuh. Tentunya musuh yaitu setan ya, yang senantiasa mengganggu kita gitu ya saat sholat sekalipun gitu ya. Bagaimana musuh setan itu ya terus menerus berusaha menjauhkan kita dari Allah gitu. Jadi supaya sholatnya itu dalam keadaan terburuk gitu. Jadi oleh karena itu kita awali kan saat setelah kita baca iftitah kemudian ta'udz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita betul-betul berlindung kepada Allah yang maha kuasa dari musuh kita yang nyata yaitu setan yang terus-menerus menggoda kita, terus-menerus yuwaswisu ya, terus-menerus membisikkan gitu ya. Saat sholat sekalipun terkadang kita hati kita lalai gitu ya. Nah seperti itu. Nah, ketika di sini tadi dari hadis tadi bahwa ketika bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, nah dan seharusnya ya kita agak berhenti sejenak, kita renungi gitu ya, karena Allah sedang menjawab kita tadi. Hamidani abadi, hambaku telah memujiku. Nah, jadi saat kita baca alhamdulillah itu betul-betul diresapi gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah kan menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian setelah alhamdulillah selanjutnya adalah ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, maka bayangkan saja Allah sedang menjawab ya, Allah sedang menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku ya. Nah, kemudian ketika kita dalam sholat membaca Maliki Yaumiddin, bahwa Allah ya, Allah itu Malik, pemilik gitu. Malik, raja, pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, kita timbulkan rasa takut gitu bahwa Allah lah pemilik hari pembalasan. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Dan saat itu Allah menjawab ya, saat kita sebagai seorang hamba dalam sholat
menyebutkan Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, seperti itu. Nah, jadi betapa nikmat ya hati kita, betapa sejuk jiwa kita gitu ya. Gembira ketika sebanyak diulangi sebanyak 3 kali tadi ya, hamidani abdi, asna alayya abdi, majjadani abdi. Nah, subhanallah ya, tapi terkadang kita tidak menikmati gitu, hati kita terlalu keras, hati kita terlalu itu tertutup dengan syahwat, dengan nafsu, dengan ya syahwat yang terus menerus gitu ya, bersemayam dalam hati kita gitu. Kadang kita tidak menikmati, tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan bahwa Allah itu sedang menjawab gitu ya, ketika kita menyebutkan tadi alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, arrahmanir rahim, asna alayya abdi, malik yaumiddin, majjadani abdi, seolah-olah kita tidak merasakan bahwa Allah sedang menjawab kita karena nafsu atau syahwat yang menutupi hati kita. Nah, mudah-mudahan saja ya, setelah kita mempelajari bahwa saat kita membaca Al-Fatihah itu sebetulnya Allah menjawab ya apa yang kita sampaikan, bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Mudah-mudahan kita ya semakin menyadari bahwa Allah itu hadir gitu, bahwa Allah itu menjawab gitu apa yang kita baca gitu ya. Bahwa Allah itu betul-betul pencipta atau zat yang layak diibadahi gitu. Bahwa Allah itu yang betul-betul gitu ya menjadi tujuan utama kita gitu. Nah, jadi beberapa menit lagi ya. Nah, bahwa kita harus yakin gitu. Kita harus yakin apa yang kita baca tadi ya, ada alhamdulillah, ada Allah Rabb, alhamdulillah, ada lafaz Allah, kemudian Rabbul alamin, ada Rabb, kemudian Ar-Rahman, ada kalimah lafaz Rahman yang merupakan pokok dasar dari Asmaul Husna ya, yang 3 tadi, bahwa Allah, Rabb, Ar-Rahman gitu. Jadi ketika menyebut asma Allah ya tadi yang 3 ini, alhamdulillah Allah gitu ya, ada Allah, Ar-Rahman, Rabbul alamin, ada kata Rabb, Ar-Rahman, ada kata Rahman. Maka ketika menyebut nama Allah, mudah-mudahan hati kita semua itu meyakini gitu, meyakini bahwa ilah atau yang wajib diibadahi itu yaitu Allah gitu. Allah yang esa, yang sangat kita takuti gitu. Timbul rasa khauf dalam diri kita. Tidak ada yang berhak dan tidak ada yang pantas untuk diibadahi selain Allah gitu. Dan semua wajah tunduk kepada Allah. Kita yang hina, kita yang banyak dosa gitu ya, semuanya tunduk di hadapan Allah. Semuanya berada dalam genggaman Allah, dan semua suara pun lirih, khusyuk gitu ya, hikmat, betul-betul hanya totalitas hati kita itu dipasrahkan gitu ya pada Allah. Kan terkadang kita kalau lagi sholat ingat gitu hal-hal yang tidak semestinya diingat gitu ya. Nah, bahwa sebagaimana yang kita tahu, nah ini mohon maaf ya kalau ayatnya itu tulisannya agak acak-acakan gitu ya. Saya akan bacakan saja dari sini tentang ayat tersebut. Surah Al-Isra ya, ayat 44, surah Al-Isra, surah ke-17, yang bahwa tadi ya memotivasi kepada kita bertasbih gitu ya, bahwa semua makhluk Allah itu bertasbih. Kenapa gitu manusia begitu sulit gitu ya hatinya itu untuk tertuju pada Allah. Padahal kata Allah di sini kan dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu. Langit yang 7 saja gitu. Langit yang lapisan 7 langit itu, wal ardu wa man fihinna, dan bumi dan semua yang ada di dalamnya gitu, bertasbih kepada Allah gitu. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk gitu ya, melainkan bertasbih dengan memuji Allah gitu. Nah, jadi kecuali musuh kita semua yaitu setan ya, iblis. Nah, itu tetapi yang makhluk Allah yang lain itu semuanya bertasbih gitu. Dikuatkan di sini dalam Quran surah Ar-Rum gitu ya, dalam Quran surah Ar-Rum ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan walahu, dan kepunyaan Allah gitu. Lahu la di sana lil milik gitu ya. Kita sudah belajar dalam bahasa Arab setiap Jumat Sabtu itu, walahu, dan kepunyaan Allah gitu. Man fis samawati wal ard. Siapa saja yang ada di langit, yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, apa-apa yang di antara keduanya. Allah yang menciptakan jin, manusia gitu ya. Allah yang menciptakan burung, binatang liar, surga, neraka. Allah pula yang mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, menetapkan berbagai syariat, dan mengharuskan para hamba untuk tunduk atas perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, bahwa mudah-mudahan timbul rasa khauf ya, rasa takut kita kepada Allah, sehingga betul-betul keimanan kita itu tertancap. Nah, udah jam 6 gitu ya, udah jam 6. Mungkin tadabbur kita dicukupkan sekian dulu ya. Ini baru belum ke ayat selanjutnya ya, baru membahas tadi di atas itu kita baru membahas selintas saja gitu ya, begitu istimewanya surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini dapat menambah kehusyuan kita saat sholat, bahwa saat kita membaca Al-Fatihah itu sebetulnya kita sedang berdialog dengan Allah gitu ya, betapa nikmatnya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani ya abdi, hambaku telah memujiku gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Nah, mudah-mudahan besok juga ya dilanjutkan betapa istimewanya surah Al-Fatihah, dan ada rahasia-rahasia di dalamnya yang mudah-mudahan bisa menambah rasa kehusyuan kita dalam sholat gitu ya. Tidak seperti sholat yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, misalkan penuh dengan kelalaian, tidak merasakan kehadiran Allah, seolah-olah kita sedang tidak berdialog dengan Allah, begitu cepatnya kita membaca ya gitu, tanpa perenungan, tanpa tadabbur misalnya. Nah, mudah-mudahan setelah ada kajian-kajian seperti ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Bunda Dr. Penti atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi tafsir kita yang insya Allah akan berlanjut lagi pada hari-hari berikutnya. Semoga Bapak Ibu semua
diberikan Allah kemudahan kembali untuk hadir setiap paginya pada room Zoom dan waktu yang sama. Amin. Marilah kita bersama-sama menutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bu Siti Jamilah yang telah memandu acara ini. Jazakumullah khairan kasiro, Bunda Siti Kumaidah, Bunda Siti Jamilah, Bu Dr. Fenty, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi tentang surat Al-Fatihah yang sangat penting diperhatikan terutama dalam bacaan sholat yang telah disampaikan oleh Bunda Dr. Fenty. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau. Kita doakan agar Ustazah Bu Dr. Fenty selalu diberikan sehat walafiat dan Allah senantiasa melindungi setiap langkah dakwahnya. Amin ya robbal alamin. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Saya izin menutup ruangan ya. Terima kasih semuanya.